ya. Semoga teman-teman tentunya masih semangat. Tadi ada kabar-kabar, ada yang teman ngasih tahu, Kak Feb, katanya ini ya, tesnya tanggal 30 Agustus ya. Tapi menurutku ya belum pasti sih. Yang jelas menunggu dari keputusan juga dari Satuan Petugas COVID ya teman-teman ya. Woi, siap Mas Ivan. Oh, Mas Ivan nih kayak suka juga lagu itu ya. Oke, ini ya, tes. Wih, mantap Mas. Oke, pokoknya semangat buat teman-teman juga ya. Entah itu mulai tanggal 30 Agustus atau mungkin awal September ya. Semoga kita yang penting siap ya. Semoga teman-teman juga nantinya diberi kelancaran dan bisa lulus dan keterima sebagai ASN tahun 2021 ya. Oke, Mbak Leli, ini malam hari ini nanti aku minta waktu 5 sampai 10 menit ya. Nanti ada siswa yang tahun ini keterima kedinasan Kementerian Sekolah Tinggi Ilmu Statistik nanti akan join dan dia akan berbagi pengalaman tentang tesnya dia di bulan Juni kemarin ya. Semoga teman-teman tidak keberatan ya, nanti dia akan share apa aja sih yang dia lakukan ketika ujian kemarin ya, sekitar 2 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita mulai dulu aja sambil nunggu orangnya join ya. Oke, yuk. Langsung aja teman-teman. Malam hari ini materinya sangat super duper gaya waper. Lupa di. Ya, judulnya adalah implementasi Pancasila. Bagian yang ketiga teman-teman ya. Kalau teman-teman ikut dari awal, kita udah bahas yang bagian awal ya. Bagian pertama kemarin tentang Pancasila. Intinya sebenarnya sama sih. Kalau dari pengertian kayak gini, awal-awalnya sempat sering muncul ya. Tetapi sekarang soal Pancasila itu lebih kepada penalaran teman-teman. Bentar, ini tak nyiapinnya belum nempel nih. Oke. Yap. Nah, kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca. Gimana ini panca? Oke, panca ini siswa Alfaiz juga ya. Yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau asas ya. Secara etimologi Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 sendi. Nah, mungkin yang teman-teman harus ingat-ingat karena ini bakal nanti dijabarkan ya. Nilai dalam Pancasila itu ada 3 dan ini sudah dipelajari ya sejak kita sekolah. Terakhir di SMA ya, teman-teman belajar materi ini ya, kelas 11 dan kelas 12 nih. Nilai dasar, instrumental, nilai praksis, atau di beberapa buku nulisnya nilai praktis. Ya. Nah, nilai-nilai ini sendiri, ini biasanya sering digunakan untuk membuat sebuah soal, dan teman-teman biasanya suruh menggunakan penalaran untuk mengategorikan termasuk nilai yang mana gitu ya. Nilai dasar intinya sama dengan Pancasila ya teman-teman. Ini sama dengan isi dari Pancasila, sama. Yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu ada nilai instrumental. Kalau nilai dasar tadi, dia berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia. Dia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, lalu nilai-nilai tersebut tadi dituangkan ke dalam bentuk nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai dasar, tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dari nilai instrumental itu yang dituang di undang-undang tadi diaplikasikan dalam kehidupan dan disebut sebagai nilai praksis, yaitu penjabaran atau penerapan dari nilai instrumental, teman-teman ya. Oke, lalu menurut Profesor Dr. Noto Negoro, Noto itu menata, Negoro menata negara. Keren banget namanya. Itu ada beberapa macam nilai. Yang pertama material, segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Ada nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Dan terakhir nilai kerohanian, mencakup nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Nah, ini nilai-nilainya. Cuman yang sering dimasukin di soal adalah yang 3 ini ya teman-teman ya. Jadi aku sarankan ini tahu yang poin 3 besar ini ya. Lalu ada asal-usul Pancasila. Pancasila itu dibagi menjadi 4 ya. Ini asal-usul secara langsung. Tambahin ya. Secara langsung. Oke. Yang tak langsung kemarin aku udah bahas di part 1-nya ya. Kausa materialis yaitu berasal dari bangsa Indonesia. Ya terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan seterusnya. Formalis ini ketika Pancasila itu pertama kali dirumuskan
ya, dibentuk. Kapan enggak? Saat sidang BPUPKI, ya kan? Lalu kausa efisien yaitu asal mulanya Pancasila itu disahkan, yaitu pada sidang PPKI. Dan terakhir kausa finalis yaitu tujuan dari Pancasila itu dibentuk sebagai apa? Sebagai dasar negara. Oke. Nah, ini adalah gambaran Pancasila secara umumnya. Yang sekarang-sekarang ini sering masuk di soal adalah bagian Pancasila yang ini teman-teman. Nah, implementasi. Oke. Sebelum ke situ, bentar ya. Aku tak. Bentar. Bentar. Oke. Mbak Leli, nanti kalau namanya Raffi nanti di ini Mbak ya, di ya, Pak. ACC. Oke. Tadi ada 2, Kakak bilang 2 apa 1, Pak? 1 Mbak. 1. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, kita ngomongin tentang 45 butir Pancasila yang seharusnya kita tuh menerapkan dalam kehidupan ya. Cuma nanti ada beberapa poin yang mungkin kita belum bisa menerapkannya gitu kan ya. Nah, yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini intinya kaitannya antara apa? Antara manusia dengan Tuhan. Oke, manusia dengan Tuhan. Nah, poin-poin pentingnya ya, teman-teman ya, di sini bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Contohnya apa, Kak? Contohnya berlaku jujur. Berlaku jujur itu merupakan bentuk kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Esa ini artinya Tuhan yang Maha melihat masuk di situ ya, Tuhan yang Maha besar ya kan. Ya. Dan ketika kita jujur ya kan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu melihat segala apapun yang kita lakukan. Jadi kita berkata jujur, kita tidak berbohong. Karena kalau kita berbohong, karena Tuhan itu lebih tahu gitu ya. Itu penjelasan dari yang pertama teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, ini dari nomor 2 sampai ke bawah ini lebih kepada kita menghormati ya, menghormati orang lain dalam memeluk agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dalam memeluk agama. Nah teman-teman, mungkin kalau teman-teman baca di sila keempat, itu ada yang ini nih. Ada ini nih, tidak memaksakan. Nah, kalau di sila keempat itu tidak memaksakan kehendak. Dalam artian dia dalam lingkup yang luas ya. Misalkan tidak memaksakan kehendak dalam memilih presiden ya. Dia tidak harus kayak mana ya bahasanya. Dia tidak memaksakan kalau dia harus memilih ini, memilih si A, tidak harus memilih si B gitu ya. Itu masuk ke dalam sila keempat. Tetapi kalau sila pertama ini lebih kepada agama, tidak memaksakan kehendak yaitu dalam memeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini untuk sila pertama teman-teman ya. Nah, untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada beberapa perbedaan antara sila kedua dengan sila kelima. Kalau sila kedua itu mengakui, ya, tetapi kalau sila kelima apa? Kalau sila kelima apa? Kalau sila kedua itu mengakui hak dan kewajiban orang lain, tetapi kalau sila kelima itu menghormati. Nah, lebih ke menghormati ya. Kan mengakui itu belum tentu menghormati. Aku mengakui kalau Mbak Leli misalkan udah punya doi gitu ya, tapi belum tentu menghormati gitu loh contohnya. Tapi kalau aku sekarang ya menghormati lah, masa nggak menghormati toh gimana toh? Nah, gitu ya. Terus berikutnya ya, ini Mas Dito sudah menerapkannya ya Mas Dito ya. Karena Mas Dito sudah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Gimana Mas Dito sudah menerapkan dengan doinya? Udah ya Mas ya. Nah ini ya udah. Weh, kok mencintai kucing tuh? Kok kucing tuh? Aduh. Ya enggak lah, ini sesama manusia Mas. Kalau kucing sila ke-7 ya enggak. Tidak ada, sila O7 ada ya. Oke, sesama manusia. Tepas lirat, tenggang rasa. Ini berarti tidak boleh apa Kak? Oke ini udah ada nih. Tidak boleh semena-mena kepada orang lain. Biasanya ini apa? Oke, ini anti persekusi. Persekusi kan perbuatan semena-mena terhadap orang lain, teman-teman ya. Jadi kita tidak melakukan itu. Oke, menjunjung nilai kemanusiaan sama gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa? Membantu korban banjir gitu ya, korban banjir dan seterusnya gitu kan. Nah, terus berani membela kebenaran. Rata-rata orang mengira membela kebenaran itu sila ketiga, padahal ini masuk kepada sila kedua, teman-teman ya.
Kalau sila ketiga itu lebih ke rela berkorban, ya, rela berkorban. Nah, 9 sama 10 ini tentang bekerja sama dengan bangsa lain ya. Ini aman sih, nggak ada masalah. Intinya sila kedua berarti hubungan manusia dengan manusia. Oke ya. Manusia dengan manusia. Kemanusiaan lah ya. Oke. Tergantung kasusnya Mas Taufik, tergantung kasusnya sih. Jujur yang di dalam arti apa? Jujur juga bisa masuk ke sila pertama ya. Tergantung masalahnya sih. Nah, betul tuh, Baja Hitam membela kebenaran berarti dia masuk kepada sila kedua ya. Sila kedua. Kalau Son Goku juga sila kedua. Naruto sila kedua. Mesianto sila kedua juga ya. Nah, berikutnya Persatuan Indonesia. Nah, ini berhubungan sama nasionalisme, patriotisme juga masuk ya kan, patriotisme, terus cinta tanah air ya, tanah air. Nah, juga masuk ya. Itu sanggup dan rela berkorban. Ini menempatkan kepentingan, ini termasuk nasionalisme teman-teman ya. Mengembangkan rasa cinta tanah air sama kebanggaan, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ya kan? Ini juga masuk kepada Persatuan Indonesia ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kalau yang ini biasanya hubungan manusia dengan negara ya. Manusia ke negara. Oke. Nah, untuk yang keempat itu ini lebih mudah ya, karena ini berhubungan sama musyawarah, sama pengambilan keputusan gitu ya teman-teman ya. Dan ini kayaknya aman sih, kalau ini nanti bisa dicek sendiri ya teman-teman ya. Terakhir sila kelima, ini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah gotong royong. Suasana kekeluargaan dan gotong royong itu masuk ke dalam sila kelima ya teman-teman ya. Nanti tergantung konteks soalnya juga. Bersikap adil terhadap sesama berarti nggak boleh beda-bedain. Terus menghormati hak orang lain. Kalau di awal tadi kita mengakui ya, mengakui itu berarti masuknya kepada sila kedua. Lalu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, masuk sila kelima. Dan beberapa hal penting, tidak boleh menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, pemborosan, hidup mewah, merugikan kepentingan umum, itu masuk ke dalam sila kelima. Bekerja keras juga sila kelima. Oke deh, kayaknya enaknya kita ngerjain soal aja ya. Oke. Gimana, ada yang mau nanya dulu nggak? Kita ke soal ya. Menaati peraturan masuk sila kelima, Mbak. Oke. Masuk sila kelima. Kenapa menaati peraturan? Karena dengan menaati peraturan itu akan menaati hukum ya, maksudnya ini ya. Kalau menaati hukum itu ini masuk ke sila kelima. Karena dengan kita menaati hukum atau kita menegakkan hukum, maka akan terwujudnya keadilan sosial. Jadi akan adil. Yang salah nanti ya disalahkan, yang benar ya dibenarkan gitu. Oke. Waduh, vaksin masuk sila keberapa ya? Lah, masa pertanyaannya cuma vaksin? Waduh, iya Mas. Ada bisa bantu gak nih? Waduh, itu ikut vaksin. Ikut vaksin sila keberapa teman-teman? Waduh, ada ya? Ikut vaksin sila keberapa ini? Sila kelima. Oke, kayaknya kita ke soal aja deh ya. Tergantung soalnya nggak sih? Ikut vaksin aja aku jadi bingung di sila berapa ikut vaksin aja. Oke, coba nanti kalau ada soalnya teman-teman tinggal dikasih ke aku, nanti kita jawab bareng-bareng aja deh. Biar enak gitu. Oh, ya kan? Soalnya ya bisa aja luas. Kayak waktu itu aku ngerjain soal korupsi. Itu tergantung redaksinya. Korupsi itu bisa masuk sila pertama, ya kan? Kenapa? Karena di sila pertama kita diajarkan beragama. Beragama itu melarang kita untuk melakukan perbuatan korupsi. Masuk, ya kan? Tapi korupsi juga bisa masuk sila kelima karena dia merugikan kepentingan umum. Nah, jadi tergantung sama soalnya juga ya, teman-teman ya. Oke deh. Kita langsung aja ke ini ya, ke soal pertama ya, teman-teman ya. Kita akan coba kerjain bareng-bareng. Pancasila sebagai ideologi negara bukan saja menjadi sumber hukum utama dalam setiap aspek pemerintah, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan mencintai produk dalam negeri. Kalau teman-teman gak hafal ini,
Teman-teman taunya kalau mencintai produk dalam negeri masuk sila keberapa? Masuk sila keberapa, teman-teman? Ya, sila ketiga. Tapi masalahnya kita belum hafal. Yang ikut pertemuan awal pasti tahu lagunya. Gimana lagunya? Bintang rantai pohon beringin, banteng padi dan kapas. Ya, berarti yang pertama bintang rantai pohon beringin, banteng padi dan kapas. Jawabannya yang C. Wah, terima kasih Mbak Riada sudah menghafal lagu buatan sendiri. Terima kasih ya. Oke, nomor 2. Silakan Mbak Diah komen. Jawabannya apa Mbak? Nomor 2 Mbak. Kasih alasan. Silakan Mbak. Kasih alasan kalau Mbak Rida. Kalau A, kenapa Mbak? Yang selain A, komen yang selain A. B, ada A sama B. Selain A sama B? E, oke. C, walah. Kok kabeh dijawab guys? Oke. Yuk, satu orang unmute silakan. Yang jawab A, B, C atau E, unmute yuk. Kasih alasannya teman-teman. Kenapa Kak? Soalnya kan ada agama di situ. Oh, ada agama. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjain ya. Jadi ini tentang peristiwa bom Bali, ya kan? Yang ngebom itu siapa? Samudra, siapa namanya? Siapa ya? Amroji, Imam Samudra nggak sih? Ya, Imam Samudra. Nah, ya betul banget. Nah, aksi terorisme ini ya sebagai peristiwa dikenal sepanjang sejarah ya, karena membunuh sekitar ratusan orang, kebanyakan warga negara asing yang sedang berlibur. Dan bom Bali itu didasarkan pada agama. Sekali lagi, agama itu tidak mengajarkan kekerasan, membunuh itu tidak diajarkan, itu bertentangan dengan agama teman-teman ya. Agama itu mengajarkan kebaikan ya. Berarti ini bertentangan sama sila yang berhubungan dengan agama, yaitu sila pertama. Karena ini dia ngebom itu didasarkan agama. Nah, dasarkan agama inilah menyalahi atau melanggar sila kedua. Tapi kalau ngebomnya aja itu melanggar sila kedua teman-teman. Kalau berdasarkan agama tadi sila pertama, kalau dia nggak ada dasar agama, dia cuma ngebom aja, itu sila kedua. Nah, gitu. Gimana? Aman? Nah, oke ya. Iya, betul Mas Taufik. Tergantung soalnya. Ya, tergantung soalnya. Coba Mas Taufik cek yang Pancasila Part 1, itu ada 3 bom di situ. Itu beda-beda semua jawabannya. Sama-sama ngebom, tapi beda. Gitu. Berikutnya, lanjut ya. Oke, ini jawabannya ya. Udah aku taruh sini, kalau teman-teman nanti misalkan tidak join, itu bisa di sini pembahasannya di bawahnya ya. Oke. Berikutnya, nomor 3 dan nomor 4. Bareng-bareng dulu ya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok orang merupakan penyimpangan dari Pancasila sila keberapa? Yuk, HAM. Hak asasi manusia. Di sila kedua, itu berbunyi, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Artinya kita harus menghargai hak asasi manusia. Maka ini menyimpang di sila kedua. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nomor 4. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa adalah salah satu pengamalan sila keberapa? Yuk yang keempat yuk komen. Betul. Nasionalisme, cinta tanah air, ini patriotisme. Itu masuk kepada Persatuan Indonesia. Oke. Jadi tipe-tipe soal nalar itu yang pertama kita harus memahami 45 butirnya dulu, baru kita aplikasikan ke dalam soalnya. Gimana Mbak? Udah ada yang join? Mbak Leli? Ya, sudah Kak. Oke. Baru join. Mungkin itu apa namanya, Raffi mau nyampein ini apa namanya ya, sharing ini sebentar, sharing pengalaman kemarin Dek. Biar bisa menjadi bahan apa namanya, bahan motivasi juga ya. Terus ya inilah menjadi tambahan bekal semangat buat teman-teman yang mau tes. Silakan itu ya Raffi, share screen bisa ya Dek? Bisa Kak? Oke.
Aku stop share. Mungkin kamu kenalan dulu, Vi. Siapa tahu siapa kan belum kenal, Vi. Oke, Vi. Silakan, Vi. Sebentar. Oh, di sini pas azan. Halo. Bukanya lagi lah, Vi. Enggak. Device-nya, Kak. Sebentar, Kak. Ya. Tapi apa? Aduh. Paling nggak usah pakai background, Vi. Soalnya hilang mukanya. Iya, Kak. Oh, iya, Vi. Belum siap apa udah? Sudah. Udah, ya udah. Kalau ini? Udah sih, aman sih. Udah. Tak hilangin background-nya. Kamu mau share screen apa mau enggak? Share screen, ya? Oh, share screen. Monggo. Itu celananya kelihatan tuh di belakang tuh. Jaket kayaknya. Bukan ya? Oh, bukan itu, jaket. Oke, silakan, Vi. Aku baru selesai dari Zoom, mohon maaf semuanya, jadi telat. Oke, langsung share screen. Izin share screen ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu semua. Waduh, kok ngelak gini? Kok ngelak? Aduh, Vi. Loh, gimana tuh ini grogi ya, Pak? Aduh. Butuh asupan dari Kak Feb nih, device. Waduh. Sebentar. Aduh, langsung ke spoiler nih. Oke, sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya udah kelihatan jelas mukanya? Udah jelas. Oke. Ya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Riza Syakhari. Saya lahir di Metro 10 Desember 2002 dan saya alumni Semansa Metro 2021. Jadi tahun ini saya barusan banget lulus dari Semansa. Jadi mohon izin, saya di sini bukan menggurui atau gimana. Saya di sini hanya ingin sharing sebagai teman. Jadi semoga apa yang bisa saya sharing bisa diaplikasikan dan kita semua sukses. Amin. Selanjutnya. Nah, langsung aja to the point ya. Kita ke pengalaman belajar untuk mendapatkan Polstat STIS. Nah, jadi pengalaman belajar saya itu dari SMA, itu yang pertama kali itu adalah ini. Les di Privat Al-Faiz. Nah, jadi ceritanya, saya itu mendapat motivasi atau dorongan gitu dari kakak tingkat sebelumnya. Kalau misalkan kamu masuk kedinasan atau CPNS gitu, kamu masuk aja tuh ke privat Kak Feb, belum tahu dulu namanya Al-Faiz. Nah, langsung lah aku setelah itu ke lesan dan mulai belajar di situ. Banyak sekali ilmu yang benar-benar ketika aku tes SKD di Bandar Lampung, itu ilmunya, wah, langsung bisa ngerjain intinya. Kemudian yang kedua, nah ini, selain kita les di satu tempat, kita nggak boleh merasa puas gitu. Kita juga harus bisa cari pengalaman yang lain. Nah, kita bisa les online gitu, ada lembaga-lembaga di Instagram atau di mana. Nah, itu boleh diikutin, asalkan kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian yang ketiga, nah ini, menonton YouTube. Nah, yang paling pertama adalah Privat Al-Faiz. Nah, jadi selain kita latihan soal dengan cara tradisional, dengan cara konvensional, nah kita juga bisa latihan-latihan soal melalui soal-soal di YouTube. Kita bisa nonton di Privat Al-Faiz, Dosen Deso, atau Viracun. Nah, ini mungkin bisa dicatat untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
Ini 3 ini menurutku sangat membantu ketika udah hari H tes gitu. Nah ini soal-soalnya insya Allah field report. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya itu pengalaman-pengalaman orang-orang yang udah tes, nah itu udah dibahas di situ. Jadi nggak melebar kemana-mana gitu. Jadi sangat worth it. Kemudian langsung aja yang kedua nih, tips. Nah ini yang paling penting. Nah niat. Jadi apa ya? Kalau kita itu niat, maka selanjutnya ke depannya itu bagus. Contohnya kalau kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, maka hasilnya juga akan baik gitu. Nah, jadi niat ini yang paling utama. Gak cuma niatnya baik ya, tapi kita juga harus menguatkan niat gitu. Jangan cuma kayak kita niat, saya pengen masuk kedinasan atau saya pengen jadi CPNS. Tapi kita tuh cuma niat doang gitu, nggak ada kayak perlakuan. Nah, itu hanya menjadi mimpi. Itu bedanya. Kalau niat dilakukan dengan usaha, maka jadi sebuah kenyataan. Tapi kalau niat doang, nah itu berbahaya, cuma jadi mimpi. Apalagi distraksi rebahan atau sosial media lah kalau di zaman pandemi gini. Banyak banget godaannya. Kemudian yang kedua, dan tak kalah penting, nah setelah kita udah punya niat yang kuat, nah kita juga harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Jangan cuman kayak berharap aja ya Allah, atau ya Tuhan saya pengen masuk ke tempat yang saya inginkan, tapi kita nggak ada usaha. Nah itu sama aja kayak kita kita menunggu makanan tapi kita nggak ngambil gitu, kayak nggak logis. Nah jadi kita harus berusaha juga gitu selain kita udah punya niat. Nah kemudian yang ketiga, kita harus bisa memanajemen waktu. Nah kan setiap kalangan kan beda-beda, ada yang udah kerja, ada yang benar-benar lagi kosong gitu, free. Nah ini kita harus tahu dulu posisi kita sekarang ada di mana. Kalau misalkan kita lagi pelajar gitu, mungkin kita bisa bagi waktu tugas kita di sekolah dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah itu jangan sampai ada sebuah distraksi gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah kalau misalkan kita udah kerja, kita bisa membagi waktu. Misalkan setidaknya dari jam 8 malam sampai jam 10 malam atau sejam aja lah, itu nggak apa-apa, asalkan konsisten. Intinya catatan yang penting adalah konsisten gitu. Walaupun kita belajarnya cuman sedikit, waktunya, durasinya, kalau itu konsisten, insya Allah akan kuat gitu di kepikiran. Karena kita aja kayak mau menghafal sesuatu, kalau cuman sekali masuk kan hilang lagi gitu. Nah makanya kita harus sering mengulang. Nah kemudian yang keempat, berdoa. Nah ini kita udah niat, udah berusaha. Nah, manajemen waktu ini kan termasuk berusaha nih. Kalau kita nggak berdoa, kita sombong sama aja kan. Kayak kita ngarepin kekuatan kita sendiri gitu. Nggak ada pasrah kita sama Tuhan. Nah, itu sangat salah sekali. Kalau kita cuman berdoa aja. Nah, kita harus balance semuanya jadi satu, digabung gitu. Nah, ini khusus yang ini, Muslim mungkin ya, sedekah subuh. Ini penting sekali. Kalau mungkin yang non-Muslim, aku punya cara, yaitu kita kalau ketemu orang lain gitu, di jalan atau di mana yang kayak lagi jualan, nah itu kita bisa bersedekah gitu. Kita bisa memberi apa yang kita punya. Nah, kalau sedekah subuh ini, ya pada saat waktu subuh, kita bisa bersedekah dan kita minta doa di situ sama Allah. Jadi istilahnya sedekah subuh ini kayak perantaranya gitu. Nah, ya gitu. Kemudian yang keenam adalah kita tawakal, atau istilah umumnya itu kayak kita tuh yakin sama keputusannya Tuhan, yakin sama keputusannya yang maha kuasa. Karena segala yang kita lakukan itu yang paling tahu terbaiknya itu kembali lagi ke Tuhan. Nah, jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Nah, jadi kita harus apapun yang udah kita kerjakan selama ini, les sana sini, kita udah meluangkan waktu. Nah, tapi kalau itu bukan rezekinya, nah kita jangan berkecil hati gitu. Karena masih banyak jalan dan masih bisa terus berusaha lagi. Nah, jadi kita tuh udah punya mental juara gitu. Itu yang penting. Jadi kita harus ningkatin mental dulu. Jangan sampai kita baru mencoba, kita langsung down. Itu jangan sampai. Yakinlah apa yang kita usahakan itu kalau kita serius dan kita tekun, itu bakal jadi insya Allah. Kemudian aku ada
motivasi. Nah, ini dari Imam Syafi'i ya. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, gampangnya gini, kita misalkan nih dari pagi sampai sore, kita tuh punya banyak sekali kesibukan, kayak nggak habis-habis gitu. Misalkan ngurus anak, atau langsung kerja lagi, atau belajar, habis itu ada Zoom, di mana-mana lah, disuruh orang tua mungkin. Nah, itu mungkin banyak sekali hal yang bikin kita capek gitu. Nah, tapi kita harus mikir dua kali lagi, emang kita mau capek di dalam sebuah kebodohan. Nah, kita harus bagusnya itu capeknya di pahitnya belajar gitu. Jadi kita punya sesuatu yang bagus di endingnya gitu. Kalau kita cuman kayak, alah capek lah, rebahan, itu kita nggak ada perubahan gitu ke depannya. Nah, apalagi kita semuanya di sini kalau dilihat dari zaman dulu kan, zaman dulu Sumpah Pemuda tuh, pemuda umur 30 masih pemuda, umur 40 masih pemuda. Nah, itu kita harus menjalani sebuah jalan yang ini terjal gitu. Nah, yang tandanya kita sebagai orang muda harus terus berusaha setinggi mungkin untuk mencapai sesuatu yang terbaik gitu. Pokoknya kita jangan pernah menyerah. Kalau misalkan gagal sekali, itu bukan berarti kegagalan seumur hidup. Itu masih bisa dicoba lagi, masih banyak jalan lagi. Jadi intinya gitu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, jadi semoga inspirasi dari Raffi yang masih awam ilmu juga, yang kita sama-sama belajar lah. Mungkin Raffi rezekinya duluan, tapi yakin tahun ini kita bakal bisa dapat rezeki yang apa yang kita inginkan gitu. Pokoknya terus berusaha, terus berdoa, dan terus berpikir positif. Jangan pernah berpikir negatif dan ke siapapun lah intinya. Kita harus terus berusaha. Mungkin itu Kak Feb dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, karena ini pertama kalinya dan perdana saya diundang, apalagi di acara Zoom sebesar ini dan sebanyak orang ini, masih butuh belajar untuk public speaking dan lainnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kata. Ini gimana Kak? Ada Q&A apa enggak Kak? Q&A. Mungkin satu atau dua orang mau nanya sesuatu ke Raffi untuk tesnya, Raffi. Tesnya pas waktu tes gimana? Waktu tes. Oh iya, oke Kak. Jadi soal tipe-tipe soal aja. Oke. Nah, aku mau cerita waktu tes. Ini paling seru. Pada saat itu aku tes pagi banget tuh. Pagi sesi pagi apa ini ya? Oh, jam 12, tapi berangkatnya pagi karena orang tua, biasa orang tua tuh maunya yang pagi-pagi banget. Nah, itu. Udah berangkat dari pagi banget, masuk gitu kan. Nah, di sini jadi mental kita di sini bermain. Nah, ini teman-teman semuanya harus bisa mengontrol diri gitu. Perbanyak mengingat Tuhan lah, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Tuhan dengan berdoa dan lain-lain. Pokoknya harus menata hati, mau manajemen hati. Jangan sampai kita deg-degan dan pada saat kita ngerjain tes tuh hancur semua. Nah, jadi cerita tuh. Jadi nunggu dulu tuh di tengah-tengah tribun gitu, nunggu kayak mau diperiksa kelengkapan dan disemprot sama namanya tuh yang biar nggak COVID tuh, lupa namanya. Nah, udah disemprot, masuk tuh ke ruangan. Nah, di sini dingin tuh ruangannya kan, dan juga deg-degan, pasti nggak mungkin nggak deg-degan banget gitu. Nah, di situ kita harus bisa jaga, tetap ingat gitu, jangan sampai kita terlena dengan deg-degannya kita, nanti menguasai pikiran kita dan ngeblank pas ngerjain. Nah, jadi tuh pas lagi ngerjain ada 3 soal nih, TWK, TIU, dan TKP. Nah, ini aku mau cerita soal TWK ku. Nah, mungkin kalau mau misalkan dicatat boleh, kalau mau didengarkan juga boleh. Jadi TWK ku itu aku ketemunya nih pasal. Nah, ini pasal. Pasal itu ada 2 soal pasal. Aku ingatnya pasal 29 ayat 2. Dan itu bukan kayak pasal 29 ayat 2 itu apa? Bukan. Tapi pasal 29 ayat 2 yang berbunyi bla 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 bla, itu penerapannya apa? Harus disesuaikan gitu. Kalau misalkan pasal 29 ayat 1 mungkin kayak ketuhanan yang negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu harus
sesuaikan dengan apa implementasi itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada soal kayak implementasi Pancasila juga. Nah, itu juga penting. Jadi kita harus tahu keadilan sosial itu seperti apa dan kemanusiaan yang adil dan beradab seperti apa. Kita harus bisa membedakan, dan pastinya Kak Feb udah mengajarkan. Itu masuk banget pokoknya apa yang diajarin Kak Feb. Itu harus bisa membedakan karena biasanya keluar. Terus tuh TWK nih, apalagi ya, pokoknya tuh banyak soal yang kita itu harus nalar gitu. Jarang yang soal-soal kayak kita ingat langsung itu enggak. Kita harus nalar dulu, harus baca dulu, maksudnya gimana ya, gitu. Pokoknya soalnya banyak nalar gitu. Bisa dibilang soal TWK itu mirip soal TKP. Nah itu harus dipelajari tipe-tipenya. Kak Feb udah punya banyak soalnya, jadi tenang aja. Itu TWK. Nah, kemudian yang kedua TIU. Kalau TIU sih insya Allah bisa gampang kok, insya Allah TIU. Cuman kayak gambar, dan gambarnya itu nggak sesulit apa yang Kak Feb kasih. Tapi kalau kita udah berpikir kritis gitu, udah sering belajar yang sulit, kita jadi kayak, oh gini-gini gitu. Jadi lebih mudah. Nah, terus tuh ada kayak soal aritmatika sosial. Nah, itu kayak soal cerita. Terus ada soal penalaran umum ya, kalau nggak salah namanya, penalaran analitis, kayak kursi melingkar, nah nanti duduk di mana, nah itu juga nanti dihitung, dibuat penalaran analitisnya, itu TIU. Kemudian yang terakhir, yang TKP, kemarin ini alhamdulillah dapat soal yang gampang, jadi soal TKP itu kayak satu topik yaitu TIK. Jadi kalau TIK kan tipsnya cari yang benar-benar mendukung kemajuan teknologi. Jadi udah akhir waktu itu langsung pilih-pilih aja yang jawabannya itu bagus gitu. Nah, jadi gitu kalau yang ini TKP. Mungkin kalau boleh kasih tahu nilai kemarin sih agak lupa, tapi totalnya 462 alhamdulillah, dan itu benar-benar nggak nyangka gitu, karena setelah selesai ngerjain aku kayak udahlah ini kayaknya nggak lolos nih, tapi alhamdulillah bisa. Pokoknya jangan sampai kita itu pas lagi ngerjain nggak fokus gitu, kita harus tetap fokus apa yang kita kerjakan, itu sih. Mungkin cukup. Ada yang ingin ditanggapi? Oh ya, Vi, bahasa Indonesia dapat berapa soal, Vi, kamu, Vi? Oh ya, bahasa Indonesia aku kemarin dapat 10 soal, Kak. Aku lupa 10 bilang, ya? 10 soal ya. Sip. Ya. Tahun ini nggak ada bahasa Indonesia ya, Kak ya? Ada, Dek, ada. Itu udah diralat. Oh, udah diralat. Udah diralat. Mungkin bahasa Indonesianya kayak ide pokok, terus kesimpulan, itu sih. Kalau kemarin. Ya. Kemarin langsung dibahas, Vi. Ide pokok, kesimpulan, kalimat efektif, terus kalimat utama, juga udah kalimat padu, tidak padu. Nah. Oh iya. Iya sih. Pokoknya konsisten lah. Belajar terus, semangat. Jangan lupa doa. Doa restu orang tua lah itu. Oke, terima kasih Raffi atas waktunya, sudah share pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman, buat kita semuanya. Amin. Sukses juga buat Raffi. Sekali lagi aku sebagai temanmu sekarang, gue. Dulu mungkin jadi gurunya, sekarang jadi temanmu. Aku ngucapin selamat buat Raffi udah keterima di Poltats TIS ya. Semoga sukses, bisa kuliah dengan lancar, bisa lulus dengan nilai terbaik. Amin ya. Amin. Oh, ada yang nanya, Vi. Mana dulu yang dikerjain? Oh iya, ini penting. Aku lupa bilang. Jadi teman-teman semuanya, yang aku kerjain duluan itu dari Kak Feb nih. Awalnya kan TKP, terus ke TWK, ke TIU. Tapi aku enggak gitu. Aku kerjain dulu TWK, kemudian TIU, kemudian TKP. Nah, jadi tips dari aku ini, kerjain dulu TWK yang kita bisa, dan itu memenuhi PG, passing grade. Misalkan passing grade-nya 60. Nah, kita harus kerjain TWK dulu, ada 12 soal gitu yang kita yakin. Nanti kita langsung pindah ke TIU untuk manajemen waktu. Nanti TIU misalkan PG-nya 80. Nah, kita harus minimal kerjakan 16 soal. Nah, itu harus yakin ya. Setelah 16 soal, nanti ke TKP. Nah, kita harus PG juga. Nah, nanti kalau udah selesai PG semua, nah itu banyak waktu tuh sisa. Nah, kita baru kerjain yang kita belum bisa.
Nah, itu mungkin bukan cara yang terbaik, tapi itu mungkin caraku. Tapi ya kembali ke kalian. Jadi jangan terlalu patokin cara. Mungkin kalian coba cara satu-satu. Apa ya? Sering kerjain tryout gitu. Coba misalkan kalau kita kerjain TKP gimana? Waktu yang tersisa berapa? Atau kita kerjain TKP apa? TWK dulu gimana gitu. Jadi subjektif sih, bukan objektif. Jadi tergantung kalian enaknya gimana gitu. Senyamannya kalian gitu sih. Soal yang paling sulit. Kalau soal yang paling sulit kemarin sih TWK. Soal yang paling sulit TWK. Itu. Insya Allah TWK susah. Tapi bisa. Oke, terima kasih Raffi. Oke teman-teman, gimana? Cukup ya? Oke. Aman? Oh, iya. Oke Raffi. Tuh Vi. Terima kasih Vi, udah menyempatkan waktu buat kesini ya. Kesini. Kak. Buat mampir di Zoom-nya. Ya. Terima kasih udah berbagi pengalaman juga buat teman-teman. Mohon doanya ya Vi, semoga teman-teman yang tes SKD di tahun ini bisa lulus dan tentunya nggak cuma lulus, tentunya bisa keterima sebagai ASN tahun 2021. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik buat semua pejuang lah, apalagi mau ini ya. Semangat. Oke. Gimana? Apa cukup ya teman-teman ya? Oke ya. Jadi boleh ikutan les lagi apa? Silakan kalau mau les lagi boleh. Kalau mau nyantai-nyantai juga boleh. Oke teman-teman, ini kita kerjain beberapa soal, setelah itu kita break sholat ya, karena sudah masuk waktu Isya ya. Oke, jadi satu lagi nih. Ini soal implementasi Pancasila yang bisa dikatakan soalnya favorit teman-teman ya. Untuk soalnya Raffi yang pasal 29 itu sudah aku share ke teman-teman, yaitu masuk ke dalam soal nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Jadi kemarin soal-soal teman-teman yang tes itu, beberapa yang udah memberikan informasi soalnya, itu langsung aku cari soal-soalnya, dan alhamdulillah ada pihak-pihak yang memang sudah mencatat soal-soal tersebut. Jadi soalnya langsung aku buat les gitu teman-teman ya. Jadi soal-soal yang teman kemarin kerjain itu beberapa soal-soal asli teman-teman ya. Oke deh, untuk soal nomor 5 silakan kita pakai polling lah ya. Ya, oke, silakan teman-teman. 33 detik lah buat masukin ke polling. Silakan yuk. Raffi boleh ikutan jawab, Raffi. Boleh. Mbak 2 Mbak, pollingnya Mbak. Nanti kirain 5 aja Kak. Mbak Leli grogi nih. Oke, gimana Mbak Leli, udah banyak? 90, 100 Kak udah. Oke, boleh deh, luncurkan yuk. Nah, oke. Nah ini nih, soal ini sendiri memang gocek nih ya teman-teman ya. Oke, kita bahas nomor 6 yang nggak ada masalah seharusnya ya teman-teman ya. Perbedaan antara perlakuan yang berbeda antara anak petani dan anak pejabat dan anak petani dalam menggunakan fasilitas umum, ya kan? Nah ini jelas nggak sih? Ini lari kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan sosial yang mana? Yuk bernyanyi. Bintang rantai, pohon beringin, banteng, padi dan kapas. Berarti jawabannya padi dan kapas, ya kan? Yang mana nih? Jawabannya nih. Jawabannya yang D. Oke, gimana? Aman untuk nomor 6? Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 5 yang ternyata masih awal tapi masih banyak yang kegocek, teman-teman ya. Oke, kita akan lihat ini kasusnya seperti apa nih. Yuk. Kasus jatuhnya salah satu pesawat maskapai Indonesia menjadi perhatian semua pihak termasuk dunia. Berarti ini semuanya, teman-teman ya. Sejumlah pihak bahu-membahu
mencari korban jatuhnya pesawat di perairan Kepulauan Seribu. Berarti hal tersebut mencerminkan pengamalan sila keberapa ya? Antara yang mana nih? Ini bisa aja kegiatan sosial, ini masuknya kepada sila kedua, ya kan ya? Tapi ini persatuan juga bisa. Kan bahu-membahu ini orang seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi artinya dia tidak membeda-bedakan ya. Baik itu suku, negara, budaya yang berbeda-beda, nggak berpengaruh, semua menyatu untuk menolong korban jatuhnya pesawat. Itu bisa masuk ke 3, ya kan ya. Berikutnya yang ketiga, ke sila yang terakhir yaitu sila kelima, di mana ada unsur gotong royong. Nah, ini masuk kepada sila kelima. Lalu yang lebih tepat soal ini arahnya kemana ya? Kayaknya kalau cuman kegiatan sosial ini tidak sih kalau menurutku ya. Ini kurang spesifik kalau kegiatan sosial. Gimana menurut teman-teman dulu deh? Ini untuk kepentingan negara nih. Ya, betul banget sih. Mana? Oke. Iya, setuju teman-teman. Karena ini semuanya bahu-membahu dari berbagai macam negara ya. Mereka menempatkan kepentingan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Maka ini kalau menurut pribadiku jawabannya lebih kecil. Gimana menurut teman-teman? Ya, menurut teman-teman gimana? Apakah ada yang mau komen? Silahkan. Kalau mungkin yang jawab B, mungkin mengira ini masuk ke dalam kegiatan kemanusiaan. Bisa aja masuk. Yang milih sila ketiga bisa aja, karena dia di sini ada bahu-membahu. Orang-orang di seluruh dunia bahu-membahu saling menolong ya, untuk menolong korban jatuhnya pesawat. Mereka tidak membeda-bedakan mau negara Indonesia, Malaysia, atau mungkin yang beda agama, beda budaya dan lainnya. Mereka tidak ada yang membeda-bedakan, mereka bersatu untuk menolong. Itu bisa ya. Atau yang terakhir gotong royong, itu masuk ke sila kelima. Tapi kalau menurutku ini kurang spesifik, ini juga kurang. Aku lebih ke C. Gimana? Gimana yang lain? Boleh komen silakan. Oke, betul sekali ya, rela berkorban juga masuk. Atau yang butir pertama, kita menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya orang-orang yang berbeda suku, agama, budaya semuanya saling menyatu untuk membantu korban jatuhnya pesawat, termasuk seluruh dunia. Oh, itu lebih ke ini Kak. Kak Fatria, itu lebih ke kerjasama Kak, kerjasama dengan bangsa lain Kak. Itu kerjasama, kita memiliki kerjasama dengan bangsa lain. Itu baru masuk ke sila kedua. Tapi ini kasusnya, kita itu bahu-membahu untuk menolong korban jatuhnya pesawat. Gimana? Gimana menurut teman-teman? Soalnya cukup gocek apa masih terlalu gampang? Setuju ya? Oke. Aman ya? Oke, gocek. Lanjut. Yuk, satu lagi, jangan sampai kegocek nih. Habis ini kita break sholat yuk. Satu lagi yuk, satu lagi. Cara niteni piye Mas? Mas, niteninya berarti kita pahami dulu Mbak butir-butirnya. Habis itu kita coba lihat maksud soalnya tuh kayak mana. Mau soalnya tuh lebih ke arah mana gitu sih Mbak. Tadi kan lebih ke bahu-membahu dari berbagai negara. Mereka fokus ke menolong tadi kan. Menolong korban jatuhnya itu. Artinya tidak peduli mau beda budaya, beda negara, beda agama, semua bersatu untuk menolong gitu. Rela berkorban juga masuk di situ. Oke, ini ada yang jawab E tapi masih ragu. Ini ada yang jawab B tapi masih ragu. Coba ya kita lihat nih, kok pada ragu, kenapa ini? Demo penolakan terhadap ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia mengakibatkan rusaknya fasilitas umum. Ya, tindakan pengerusakan tersebut melanggar sila keberapa? Yuk boleh unmute yuk teman-teman yuk.
Soalnya ngegocek semua ya. Boleh yuk komen yuk, kasih alasan dong. Kasih alasan dong. Yuk, kasih alasan yuk. Yang Mas. Kenapa Kak? Karena harusnya tidak bertentangan dengan merugikan kepentingan umum. Karena itu kan merugikan kepentingan umum, pengerusakan itu Kak. Jadi harusnya itu yang melanggar sila yang kelima. Oke ya, ini soalnya dia fokusnya ke pengerusakan ya Kak ya. Ini tindakan pengerusakan gitu kan ya. Jadi fokus ke tindakan pengerusakan, bukan ke demonya ya Kak ya. Bukan demo ya. Iya. Oke. Betul. Kalau demo saja mungkin bisa ke sila keempat, kita kan harus bermusyawarah gitu kan ya. Tapi yang diminta soalnya bukan demonya, tetapi tindakan pengerusakannya teman-teman ya. Oke, aman ya. Terima kasih teman-teman yang udah bantu jawab ya. Oke, yang jawab sila keempat tadi clear ya, bukan sila keempat ya. Mungkin kalau demonya bisa masuk ke sila keempat kan untuk memberikan apa suaranya gitu. Cuman ini lebih ke tindakan pengerusakannya. Jadi kita lebih ke gimana? Mungkin ini bisa aja lari ke sini juga, bisa aja lari ke sini, tapi menurutku yang paling lebih kuat tuh tindakan penguasaan fasilitas umum ya kan. Berarti ini apa namanya? Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merugikan kepentingan umum. Oke, untuk nomor 8. Ini juga masih banyak yang salah nih ya. Berikut ini manakah sikap yang mencerminkan sila persatuan Indonesia? Bekerja keras, masuk sila keberapa? Komen yuk, bekerja keras, sila keberapa? 5, mantap, sip. Musyawarah, sila keberapa musyawarah? Musyawarah, sila keempat, sip. Gotong royong, sila kelima. Saling tenggang rasa, sila kedua. Kak, kenapa Poskamling ini masuk persatuan Kak? Di sini masuk kepada patriotisme nggak sih? Ya kan? Masuk juga bela negara. Masuk rela berkorban. Kenapa rela berkorban? Coba deh. Kita malam-malam ronda. Kalau nggak rela berkorban, siapa yang mau? Mending bobok di rumah, ya kan ya? Ya kan? Ngantuknya ditahan. Artinya rela berkorban. Demi apa? Ya demi tanah air kita. Jawabannya yang B. Gimana untuk jawabannya? Aman teman-teman, soal malam hari ini part 3. Ini aku belum ngelesin di angkatannya si Raffi karena ini soalnya baru dapat ya teman-teman ya. Baru campur-campur, baru dapat soal-soal dari berbagai sumber gitu. Jadi ya ini soalnya hot banget sih. Aman ya? Oke Mbak Leli, kita break sholat ya Mbak. Nomor 9, 10, 11, 12, 6 poin, 6 polling bisa Mbak? Bisa Kak. Bisa ya? Sampai 14 ya teman-teman ya. Oke, kita break sholat dulu. Silakan teman-teman bisa sholat dulu. Oke, 10 menit ya. Oke, Raffi. Oh iya, break sholat ya, Vi. Aku sekalian izin live ya Kak ya. Makasih banyak kesempatan. Terima kasih Kak Raffi. Ya, Raffi, semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong masuk sila kelima, Mbak. Oke Mbak, udah ya? Udah Kak. BC, bentar Mbak ya. Oke. Bentar. BC. BC. B. Oke. C ini kayak meragukan. Oke. Oke deh. Oke, yaps. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi ya.
Nah, insiden penusukan yang terjadi pada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Polhukam Wiranto saat menghadiri acara di Pandeglang, Banten merupakan tindakan yang tercela. Perbuatan tersebut melanggar sila keberapa? Wah, sudah jago-jago semua, mantap teman-teman ya. Oke, ini kemanusiaan ya teman-teman ya. Jelas jawabannya yang B. Mantap ya. Hak asasi manusia juga masuk di sini karena dia telah melakukan insiden penusukan ya tentang HAM. Oke. Berikutnya hasil sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Apa ini teman-teman? Yang sidang pertama yaitu tentang perumusan. Sidang kedua itu tentang membahas batang tubuh UUD. Oke ya. Maka jelas jawabannya yang C. Tuh ya. Aman, lanjut berikutnya 11. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi dan seterusnya. Jelas ini sesuai dengan sila kedua ya. Butir ke-1 kalau enggak kedua ya. Atau kedua. Dicek ya. Jawabannya yang B. Tuh. Semakin berkembangnya teknologi, langsung aja nih ke sini nih. Menyebarkan hoax. Hoax itu dapat menyebabkan ujar kebencian ya, atau menyebarkan berita kebencian itu dapat merusak atau menyebabkan perpecahan ya. Tujuannya bisa juga memecah belah, maka ini bertentangan banget dengan persatuan Indonesia yaitu sila ketiga. Oke, aman. Berikutnya. Oke. Ini berhubungan sama Pak Keanu. Wah, Keanu ya. Diundang untuk ikut rapat dan didukung oleh beberapa masyarakat lingkungan 11 untuk menjadi salah satu kandidat ketua RT. Nah, berarti kan ini kan lebih ke ini ya, demokratis ya teman-teman ya. Ini demokratis, maka jawabannya lari kepada sila keempat. Nah, kenapa untuk nomor 14 teman-teman pada bingung? Coba kita cek bareng-bareng ya. Oh iya, tolong di total ya. Kita ada 2 paket. Paket 1 itu ada 30 soal ya. Dari nomor 1 sampai nomor 30. Nanti paket keduanya ya, itu juga 30 soal dari paket 31 sampai 60. Tolong nanti ditulis salah berapa. Minimalnya teman-teman harus benar 22. Minimalnya harus 22. Oke ya. Aman ya, minimalnya harus 22. Oke. Berikutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Masuk sila kedua. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. Itu sila ketiga. Berani membela kebenaran. Sila kedua. Tidak berlaku semena-mena. Sila kedua. Tidak boleh memasang kehendak. Sila keempat. Pertanyaannya adalah sila kedua. Berarti jawabannya 1, 3, 4. Sampai sini paham? Aman? Lanjut, bisa lanjut ya? Oke, lanjut. Jangan lupa tolong banget dikoreksi. Target 22. Minimal 22 ya. Oke, lanjut. Bareng-bareng yuk. Nomor 15. Pernyataan yang mencerminkan perwujudan nilai sila keempat. Sila keempat, tidak memaksakan kehendak. Masuk sila keempat. Menjaga dan mempertahankan persatuan. Sila ketiga. Musyawarah. Sila keempat. Ada musyawarah, sila keempat, menjalin kerukunan hidup di antara sesama. Sila keberapa ini ya? Nomor 5 ini sila keberapa? Ya, betul. Kak unik, sila 1 Kak, betul Kak. Berarti jawabannya 1, 3, 4, yaitu yang B. Silahkan dikoreksi jawabannya. Jangan lupa kalau salah disalahin ya, kalau benar ya harus dibenerin. Salah satu kewajiban warga negara berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana ini sila kedua? Sila keempat, ini tidak tahu apa. Mengundang pemeluk agama lain dalam segala hajatan ini juga tidak tahu. Jawabannya yang A. Oke. Aman. Lanjut lagi teman-teman. Oke Mbak Leli, silakan Mbak dipolin dulu Mbak, biar istirahat gantian. Nah, silakan kita tungguin. Oke.
Oke, menunggu. Iya, Kak. Tergantung sih, tergantung orangnya. Ini jawabannya ini A sama C. Oke, sebagai warga negara yang baik dalam bersikap dan bertindak, kita hendaknya bersumber pada nilai Pancasila. Sikap dari sila keempat ya teman-teman ya, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 5. Mengatur hubungan umat beragama. 1. Adanya kebebasan setiap penduduk untuk beribadah. 1. Mengakui persamaan derajat. 2. Mengambil keputusan sempurna. 4. Oke, mantap. Jawabannya aman. Untuk mewujudkan ketika menjalankan tugasnya, beliau berperilaku yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila. Yang A, apakah sila kelima teman-teman yang A? Sila kelima tadi ada yang jawab A nih. Sila kedua berarti terjawab jawabannya, tidak menggunakan mobil dinas ya untuk mengantar anak-anaknya pergi ke les bimbel. Oke. Aman. Lancar jaya nih. Mantap. Lanjut. Oke. Nah, silakan. Ini kayaknya bakal ngegocek deh. Aku yakin ini ngegocek ini. Silakan teman-teman. 1 menit ya. Oke, 1 menit deh. Oke, silakan. Teng dung dung teng dung teng dong teng dong. Halo Mbak Agusti. Mbak Agusti, Mas ini mana? Mas Andre? Ada nggak? Itu nggak apa join nggak sih? Apa beda orang ya? Waduh. Oh join toh. Tak cariin Mbak. Nggak muncul Mas Andre. Wah tapi jawabannya kurang mantep ya. 65% ya. Kurang mantep juga ini. Nah ini juga nih kayak nggak mantep nih jawabannya nih. Lari-lari nih. 292. Oke Mbak, siap. Yuk, tolong yuk, unmute nomor 19. Silakan Mas Andre nih, jago ini. Mas Andre nih jago nih kalau soal kayak gini. Mas Andre, silakan Mas, nomor 19 Mas. Kan sampai jurusan hukum toh. 19 yuk. Ekonomi ding, kalau hukum. Halo, Kak. Menurut saya nomor 19. Halo, Kak Andre. Mbak itu ke unmute Andre. Oh iya. Menurut saya itu jawabannya yang Kak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena illegal logging itu kan termasuk penebangan liar ya. Penebangan liar itu kan berdampak pada kepentingan umum, maksudnya ada dampak-dampak yang bisa disebabkan karena adanya penebangan liar gitu sih Kak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Andre. Oke, aku tambahin ya Kak ya. Jadi teman-teman, kata kuncinya ya jawaban Mas Andre benar ya, tapi kata kuncinya lebih ke sini nih. Penegakan hukum di Indonesia seharusnya berpedoman pada Pancasila. Jadi mungkin ini ilustrasinya lah gitu. Ibaratnya kayak pembukaannya gitu. Ngomong-ngomong terus orangnya bilang penegakan hukum di Indonesia seharusnya tuh berpedoman dengan Pancasila, sila keberapa? Nah, namanya penegakan hukum itu jelas ke sila kelima. Kenapa? Karena
ini aku udah tulis ya beberapa nih. Tujuan penegakan hukum adalah untuk yang pertama menjamin kepastian hukum. Jadi pasti, benar salahnya pasti kan. Menjamin rasa keadilan kan. Ya namanya hukum, kalau hukumnya itu ditegakkan dengan setegak-tegaknya ya jelas adil gitu kan ya. Terus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Kalau dia hukumnya udah tegak, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh yang kuat. Jadi itulah tujuan-tujuannya, maka dia lari kepada yang E, teman-teman. Jawaban Mas Andri tadi memperkuat ya, ini sebagai ilustrasinya ya. Betul jawabannya. Oke, betul ya. Penegakan hukum ya. Maksudnya berpedomannya loh teman-teman, berpedomannya di sini, di sila kelima ya. Oke nih. Jamin rasa keadilan, tujuan penegakan hukum. Oke, gimana? Cocok jawaban? Udah dibantu tadi sama Mas Andri juga. Aman nomor 19? Cocok ya? Sekarang nomor 20 ini benar-benar lari-lari jawabannya entah kemana-mana ini. Silakan Kak Unik, boleh bantu jawab. Silakan Kak, ganti-gantilah ya. Ini sulit ini, aku juga kribo. Ayo Kak. Ayo Kak Unik. Belum muncul Kak suaranya. Aku yang 20 karena di sini ada Andi menerapkan kata jujur ya Kak, jadi aku milihnya A. Milihnya A. Oke. Kedua karena berani. Kedua karena berani. Berani itu apa kedua ya? Kalau berani ya bertanggung jawab. Ini bagus jawabannya. Mantap. Sila 1 jujur. Kalau jujur masuk sila 1. Betul, kalau jujur masuk sila pertama. Yang lain ada yang mau komen? Yuk bantuin yuk. Membela kebenaran dan keadilan. Sila. Gimana Mbak? 5 Kak. 5. Kenapa Mbak? Tidak mencuri karya orang lain. Tidak mencuri karya orang lain. Oke. Wah, semakin kribo di soal nomor 20. Aduh, geri. Ini Mas Dito ini terakhir Mas Dito bantuin aku ya Mas. Ini aku kribo ya Mas yo. Sewaktu masih kuliah, Andi berkata jujur ketika ditanya oleh dosennya. Nah, kan berarti ini kejujuran ya teman-teman ya. Perihal mahasiswa yang menyontek saat ujian berlangsung. Ia berani berkata jujur karena mungkin bukan yang berani ini enggak sih teman-teman, lebih ke perbuatan jujurnya gitu ya. Ia berani berkata jujur, berarti lebih fokus ke jujurnya. Karena dia dan mahasiswa lain yang tidak menyontek telah belajar dengan keras, ini cuma tambahan aja. Namun nilai yang diperoleh tidak jauh berbeda daripada siswa yang menyontek. Udah, ini tambahan aja. Pada kasus tersebut, Andi telah menerapkan apa? Dia menerapkan kejujurannya ini loh. Jadi kita fokus ke kejujurannya. Kan yang ditanya, pada kasus tadi, Andi telah menerapkan nilai Pancasila, yaitu berkata jujur. Gitu kan? Nah, berkata jujur itu jelas dong berhubungan dengan sila pertama, kejujuran ya kan? Ya kan? Gimana, teman-teman? Berhubungan dengan sila pertama kalau kejujuran. Karena kita tahu ya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kan kita tahu kita berkata jujur karena ya kita tahu apa yang kita lakukan semuanya itu Tuhan pasti tahu, Allah itu pasti tahu apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, maka kita berkata jujur gitu. Gimana menurut teman-teman? Menyatakan kebenaran gimana Kak ya? Menyatakan kebenaran. Mungkin beda nggak sih masih untuk kasusnya? Ini lebih ke jujur sih di soal ini sih. Kalau yang lain punya ide nggak? Menyatakan kebenaran. Ada nggak ya sila ke ini? Jujur sendiri-sendiri Kak. Ternyata ini soal-soal TO saya. Oh, ada Mbak di soal TO-nya. Berani membela kebenaran dan ini kalau menurutku ya teman-teman ya, ini bukan membela kebenaran dan keadilan. Dia maksudnya ketika ditanya dia tuh berkata jujur loh. Yang enggak. Jadi ini lebih ke dia tuh berkata jujur, kejujurannya ini dia telah, kalau dia berkata jujur berarti dia tuh telah nerapin sila keberapa gitu loh. Ya enggak? Berani jujur hebat. Atau ada yang mau nambahin deh, boleh deh. Karena ini perspektif orang-orang beda-beda ini. Yuk,
Siapa tuh ada yang lebih mantep? Ayo, silakan. Yuk, please bantuin ini dari orang-orang banyak ini pasti idenya lebih keren lagi nih. Walah. Ini pertanyaan memang kalau implementasi Pancasila tuh bisa kemana-mana ya pertanyaannya. Ribu nih. Mas bedanya membela kebenaran dan keadilan di sila. Membela dengan penegakan keadilan. Oke. Membela kebenaran dan itu kayak Kamen Rider gak sih kebenaran? Kalau di Google sila kelima, walah kalau hanya jujur tidak mesti pakai kata berani bukan. Penekanan kata jujur sih, karena 2 kali disebut ha. Kalau soalnya tentang kejujuran mungkin tidak perlu ada tentang melaporkan teman. Ketika ditanya, kalau nggak ditanya nggak ngomong. Kalau membela berarti dia langsung mengadu, membela kebenaran. Misal membela kebenaran. Membela kebenaran tuh contohnya misalkan ada orang menuduh Mas Dito. Katanya Mas Dito melakukan perbuatan A, padahal dia tidak. Kita tahu kan kalau Mas Dito enggak, jadi kita membela kebenaran kita ini kan menyampaikan gitu nggak sih? Lebih ke seperti itu. Tapi kalau ini kan ditanya terus dia berkata jujur, misalkan Mas Dito udah mandi belum? Dia berkata jujur, aku udah mandi Mas, gitu kan? Gimana kalau menurut teman-teman? Kalau aku sih lari ke A sih. Ya ini, walah luar biasa nih. Aku belum Kak, jujur. Lah, Mas Dito, walah belum mandi, ini lagi serius loh Mas. Walah. Sila ke-1 butir pengalaman kedua guys. Apa Mas? Mas Rimson, coba Mas. Sila ke-1 butir pengalaman kedua yang mana Mas? Unmute Mas, biar mantep Mas, malam hari ini kita belajar bareng-bareng. Biar semuanya pahamnya bareng-bareng. Oke, sila pertama, pengamalan butir kedua. Manusia Indonesia percaya dan takwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kalau misalkan kita percaya sama Tuhan, berarti kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan agama masing-masing. Kayak gitu sih yang saya tangkap. Setuju Mas, setuju. Ya, aku waktu di kelas tadi alasannya itu, cuman aku tadi lupa, betul banget. Alasannya di butir kedua teman-teman. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, artinya kita tuh percaya sama Tuhan ya apa? Ya berarti kita berkata jujur, kita tidak boleh berbohong karena Tuhan itu tahu kita jujur sama bohong itu kita tahu, makanya kita harus berkata jujur. Setuju Mas? Aku itu patokannya sama. Oke, mantap. Yes, Mas Dito tuh Mas, mantap Mas. Wih, Mas Rimson untung. Terima kasih Mas. Bisa lanjut nih akhirnya. Udah, lanjut. Lah, Mas Rimsonnya malah B. Aduh. Tapi nggak apa-apa Mas. Ya kan ini belajar. Jadi kita sama-sama mencari yang terbaik ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mas ya. Lah ini tak tulis di bawah sini. Bola iki Mas. Ternyata lali aku. Teman-teman, ini guys, manusia Indonesia percaya kepada dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa artinya kita tahu kalau berkata jujur itu harus gitu ya. Kita tidak boleh berbohong gitu kan ya. Betul. Sip. Terima kasih teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Waduh, ini ngeri-ngeri soalnya ini. Aduh, nomor 21. Yuk, jawabannya apa? 21. Satu apa nih? 21. E semua aman kalau E semua. Tapi apakah benar E? Coba menyimpang dari yang bukan penyimpangan loh, yang bukan penyimpangan. Yang bukan penyimpangan sila pertama. Kalau ini penyimpangan sila pertama. Penyimpangan sila pertama. Sila pertama melarang menduduki jabatan tertentu karena berbeda suku. Nah, ini ya berarti ini bisa aja ini sila ketiga ya kan. Ini membeda-bedakan, sila ke-5 juga bisa ya kan? Ya bisa. Oke, ya ini bisa, ini berarti ini E jawabannya ya. Oke, kasus santet di kota A masuk sila ke berapa nih? Ya, 2 cocok ya. Karena soal ini bukan tentang santet. Kok Kak, santet itu masuk sila ke berapa? Ya aku bingung juga, santetnya tergantung soalnya. Ternyata soal ini bukan ngomongin tentang kasus ini, tetapi ngomongin tentang
dituduh sebagai dukun santet langsung dieksekusi secara sepihak, ya kan ya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, nah fokusnya ke pelanggaran HAM ya, maka ya udah jelas ke sila kedua, hak asasi manusia. Oke. Aman ya? Oke. Langsung berikutnya. Oke. Oke, nih silakan nih teman-teman nih, nomor 23 sama ini. Mbak Leli pakai ini aja, pakai polling. Kalau benar semua langsung kita ini aja, kita kasih kunci kalau benar semua. Piye lagi? Piye lagi? Bentar. Oke. Monggo. Mbak Leli udah ngantuk belum? Belum, Kak. Wah, kirain udah ngantuk lah. Masih semangat. Kemarin dia. Kata ya, udah. Kemarin sampai jam 9 nggak sih, Mbak? Iya kan, Mbak Evi agak hampir jam 6 selesainya. Terus dia juga hampir jam 9. Jadi benar-benar nggak istirahat dan ngantuk. Malah. Nggak apa-apa. Semangat. Lah jawabannya kok nyebar. Laduh. Lah jawabannya nyebar guys. Oke, berikutnya contoh sila pertama. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara adalah. Oke, sila pertama. Kalau C, menghargai keberagaman suku budaya adat istiadat, ini kayaknya bukan ya. Ini apa iya ya? Suku kepada pasangan pencipta. Ini juga oke. Memberikan fasilitas berupa sarana prasarana peribadatan masyarakat. Ini kalau ini enggak ya? Ini enggak ini. Ini naik pangkat enggak ya? Ini juga bisa. Kira-kira menurut teman-teman yang mana nih yang merupakan praktek penyelenggaraan? Yo, pemerintah negara. Oke, sip, setuju. Karena soalnya adalah praktik, maka jawabannya yang di... Oke, jadi memang soalnya tuh perlu penalaran juga teman-teman ya. Ya namanya soal udah level hot ya. Jadi memang seperti ini, mohon dimaklumi dan dilatih supaya terbiasa. Dan ini ya kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, artinya nasionalisme yang berlebihan. Kita harus menuju persatuan dunia. Katanya ini persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja mendirikan negara yang merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Artinya ini untuk luar. Makanya waktu pidato Pak Soekarno di 1 Juni waktu itu ya, itu lebih kepada internasionalisme. Artinya kita juga bekerja sama, kita juga harus menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Maka jawabannya yang B, teman-teman. Ada ya ini ya di pidatonya Pak Soekarno ya, teman-teman ya. Oke. Lanjut berikutnya. 25. Bisa bantu? 25. Yuk, kata kuncinya hasil hal ini termasuk contoh perilaku mengembangkan perbuatan luhur, sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Memberi penghargaan ya. Oke, sip, mau suka menghargai hasil karya orang lain. Mantap, sila kelima ya. Oke. Ini jebakan, sekali lagi ini jebakan. Adanya primordialisme di masyarakat umum terutama dalam kehidupan. Manakah yang tidak? Yang tidak ya teman-teman ya, yang tidak. Silakan Mbak, pakai polling coba Mbak, kita lihat ya. Yang tidak. Oke. Waduh, dia 821 Mbak Leli. Malah tidak. Waduh, 821 mudahan. Waduh. Tapi kalau hari Minggu nih hari termantap sih kalau aku sih Mbak. Ngajar dari jam 1 terus langsung lanjut sampai jam 9. Mantap. Jiwa. Semangat. Wih, D.
Membungkukkan badan saat melewati orang tua. Teman-teman tahu nggak primordialisme itu apa? Primordialisme itu kayak, kalau singkat aja ya, secara singkat tuh, kalau sukuisme itu dia menganggap sukunya yang paling benar, ya kan? Kalau primordialisme itu dia menganggap bahwa ya daerah yang dia tempat tinggalin itu apa yang dilakukan di daerahnya itu paling benar, atau adat budaya kebiasaan yang dibawa dia sejak lahir itu yang paling benar gitu, ya kan? Dia menganggap bahwa yang dia ajarkan sejak kecil itu benar gitu. Nah, teman-teman, di sini yang tidak ada unsur primordialisme. Contoh, munculnya gerakan Aceh Merdeka ini kan karena mungkin ada unsur ini ya, primordialisme, menganggap paling benar itu tadi ya, maka ini juga masuk. Yang diminta yang tidak ya teman-teman ya, yang tidak ya. Timbulnya rasa loyalitas dalam kelompok sosial. Kelompok sosial itu berarti menyeluruh, ya kan? Nggak harus tempat tinggalnya dia, berarti untuk semuanya, teman-teman. Berarti ini tidak. Oke, ini tidak ya, masuk ya. Tidak termasuk primordialisme, karena ini untuk luas, sosial. Masyarakat pendatang memilih tempat tinggal yang mayoritas di lingkungannya berasal dari daerahnya. Ini masuk ke primordialisme juga. Membungkukkan badan saat melewati orang yang lebih tua. Ini primordialisme atau bukan menurut teman-teman? Betul. Primordialisme. Jadi itu hanya budaya teman-teman ya. Jadi ya benar, ini budaya kan, kalau anak orang tua amit bah gitu kan ya. Isi mbah gitu. Biasanya gitu nggak sih? Tapi di beberapa tempat ya enggak gitu. Ada orang lewat ya biasa aja. Gitu-gitu, malah kayak jaranan gitu ya. Biasa aja, tergantung tempatnya teman-teman ya. Oke deh, jawabannya yang B. Tergocek lagi teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, udah berusaha. Kita lanjut, masih 4 soal lagi menuju 30. Semoga nggak kegocek. Dihitung ya, minimal 22 ya, minimal 22. Oke, ada bullying. Ini, menurut teman-teman, jika kita melihat rekan kita sedang dibully oleh teman-temannya gara-gara berbeda apa ya? Gara-gara ada yang berbeda. Apa yang kita lakukan? Yuk. Apakah ini nih ikut membuli? Enggak. Membantu korban bully seorang diri? Hati-hati teman-teman. Biasanya kalau dibully itu kan misalnya rame-rame gitu. Kita malah seorang diri. Oh dibully. Malah temannya malah sopo we. Nah, biasanya kayak gitu, malah kita bahaya juga teman-teman ya. Ini kurang tepat ini kalau ini. Bahaya juga buat kita ya. Maka jawabannya kita kumpulkan barang buktinya. Oke. Sip, aman ya teman-teman ya. Yang kegocek langsung dicoret ya. Salahnya. Nomor 28. Ini kayaknya ngegocek, Mbak. Coba Mbak pakai polling, Mbak. Sorry ya Mbak Leli, soalnya sulit-sulit ya malam hari ini ya Mbak. Soalnya tinggal 2 pertemuan lagi, Mbak. Besok kan tinggal pertemuan kedua. Ini pertemuan keberapa? Masih 3 Selasa. Iya, ini kan pertemuan ya. 7. Ya, betul, Ding. Ya Mbak, diusahakan. Lah, tuh Mbak Leli jawabannya bisa aja. Aduh, soalnya. Semoga teman-teman tidak tidak ngamuk ya, karena soalnya ini hot semua. Tapi ya seperti ini kenyataannya teman-teman. Kalau nggak percaya tanya sama Raffi ya. Inilah kenyataan tipe-tipe soalnya. Mohon dimaklumi ya. Oke, pertanyaannya. Bentuk perwujudan hubungan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mereka menghubungkan pusat sama daerah, tapi dalam penerapan Pancasila. Apa yang bisa diterapkan kalau kita berhubungan pusat sama daerah? Ya udah jelas. Menerapkan asas pemerintah yang bersih, bebas KKN. Artinya kalau ini semua udah diterapin, ya udah aman teman-teman. Ya, siap Mbak. Oke, gimana jawabannya B? Gimana yang C? Akan memprotes mungkin biasanya. Karena jelas ini dalam penerapan
di nilai-nilai Pancasila, yaitu kita menerapkan asas pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, baik di pusat maupun di pemerintah daerah, gitu ya. Ya, gimana? Nah, kan berhubungan nih, pemerintah yang bersih kan pusat dan daerah harus bersih. Tidak ada yang main-main sesuatu, gitu kan. Oke, aman? Aman ya? Oke, lanjut. Oke. Silakan teman-teman 2930. Bareng-bareng yuk. Yuk, bareng-bareng. Pemerintah penyelenggara negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Mengikuti wajib militer. Ini enggak lah ya. Tidak wajib ya. Oke. Mencegah bahaya narkoba, membantu korban bencana, mengamankan lingkungan. Masuk ini sila ketiga. Mencegah perkelahian. Ya betul. Menjadi tenaga sukarela di negara lain. Enggak. Oke, jawabannya sip. Yang C, yang D. Oke, terakhir. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila siapa ya sebenarnya? Sebenarnya adalah Soekarno, tapi dibantu orang. Orangnya itu siapa, Kak? Orangnya itu adalah ahli bahasa. Kak, kenapa namanya nggak disebutin, Kak? Aku juga nyari belum nemu. Mungkin alasannya kenapa ini nggak disebutin namanya supaya meringankan beban teman-teman. Loh, kok meringankan, Kak? Lah coba kalau ini ada namanya. Lah teman-teman dadak ngapal kan? Malah nambah-nambah beban, ya kan? Ya ini alhamdulillah gak ada namanya, berarti gak dadak nama beban, gak usah diapalin gitu ya. Intinya orang ahli bahasa yang betul. Isir Sudito. Bukan Mas. Oke, jadi tidak menambah beban ya. Oke. Lanjut aja lah ya. Silakan yang benar di atas 22 komen. Yang benar di atas 22 komen. Aduh, ada siapa? Duh, salah 5, alhamdulillah. Aduh, oke salah 24. Wih, mantap guys. Ini masih kuat waktunya datek, Mbak Leli. Masih kuat, Kak. Apa ini Mbak nambah 10 menit kok nek Mbak Leli orang kuat jangan Mbak, kok di live aja nggak apa nanti biar aku kasih ininya ya. Bisa, Kak, bisa. Itu salah 6 tuh, mantap tuh. Bener 26. Mantap jiwa guys. Dengan demikian tujuan utama dibentuknya BPUPKI, bareng-bareng aja ya. Tujuan dibentuknya BPUPKI itu yang jelas untuk apa? Yuk koreksi bareng-bareng ya. Untuk mempersiapkan kemerdekaan. Betul sekali. Konsep dasar negara yang dihasilkan di Panitia 9. Yuk yang apal, siapa aja Panitia 9? Soeka. Ada ini enggak sih? Jembatan keledainya itu? Siapa yang apal kemarin? Jembatan keledainya? Tali aku malah. Yuk, jembatan keledainya gimana? Yuk. Nota Sawah Maryam. Beda lagi. Nota Sawah Maryam. Oke, berarti no Pak Soekarno, ta Pak Muhammad Hatta, ya kan? Oh ya, Maha Kuno juga bisa nih. Sa itu siapa? Sa itu siapa guys? Salim tuh. Aku Salim tuh. Salim. Itu loh. Gak boleh Mas kayak gitu. Masa Sali tuh. Gak boleh. Belum. Ya betul banget, Agus Sali, bukan Agus Sali ya, malah Sali toh. Ini Wahid ya kan, MA, oke, Maramis. Terus apa lagi nih jadi lupa, yang aku malah lupa tuh. Yamin, udah ya. Oke, aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh kok masih dam salah. Kurang. Nota Sawah tadi siapa? Nota Sawah Maryam Kusharjo. Malah. Oke, terima kasih teman-teman. Gus Harjo. Oke, Habib Kusno ya. Ahmad Subarjo. Dah. Aman ya. Oke deh. Lanjut ya teman-teman ya. Kita ke soal berikutnya ini panitia 9 ya. Oke, sip. Dikenal dengan Piagam Jakarta. Oke, kita lanjut ke soal 34 sama 35. Nah,
ini berhubungan sama kerjasama dengan bangsa-bangsa lain ya teman-teman ya. Jelas, teman-teman udah tahu dong jawabannya mana nih? Dari pidato Pak Soekarno, internasionalisme. Mantap. Ini nih, nomor 34 ngegocek Mbak Leli. Kalau Mbak Leli nggak keberatan, boleh luncurkan pollingnya Mbak nih. Ini Mbak. Ini nih ngegocek 34 ini. Oke, sikap rela berkorban demi persatuan dan kesatuan. Rela berkorban nih. Ini berarti ini berhubungan sama alenia ya. 1 dan 2 nih. Ya kan? Nah, undang-undang ya. Berarti kalau menggunakan produk dalam negeri ini benar ya. Ini benar juga masuk ke nasionalisme. Tapi ada ini loh, meskipun kualitasnya buruk. Nah, ini nggak tepat lah ya. Harusnya ya sesuai dengan alinea kedua, di mana alinea pertama kita sudah menentang penjajahan, alinea kedua kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke. Yo, hubungan sebab akibat yang terjadi berdasarkan wacana di atas nih. Yo, mereka tetap damai walaupun berbeda-beda suku. Jawabannya yang C. Salah satu sikap dan perbuatan yang harus dikembangkan dalam musyawarah. Yo, apa nih? Yo, setuju Mas, menghormati perbedaan pendapat. Oke, aman ya? Lanjut lagi, jangan lupa dikoreksi ya. Lanjut lagi. Oke, 37. Yo, 37. Kenyataannya dapat dilihat pada kehidupan sebagian masyarakat Indonesia yang menerapkan, nih mereka menerapkan apa? Indonesia itu menerapkan musyawarah mufakat, dan juga tolong menolong. Mufakat dan juga gotong royong. Maka B. Oke. Warga kelurahan tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai dasar apa nih? Selalu tenggang rasa, saling mencintai sesama. Ini Mas Dito dan Rap ini saling mencintai sesama. Wah, betul. Oke, aman. Kita bahas gini aja ya teman-teman ya, karena waktunya sudah habis, biar supaya kekejar soalnya. 39. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, instrumental, nilai praktis. Dalam nilai dasar yang termasuk pengamalan nilai kerakyatan, ini sama aja sila keempat. Terima kasih teman-teman. Yang E. Betul. Perilaku menghargai keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia dapat ditunjukkan dengan apa? Dengan apa ya? Oke, ada yang jawab A. Tidak membuat kegaduhan saat pemeluk agama sedang melaksanakan ibadah. Betul. Oke. Lanjut, masih 20. Kita koreksi sekalian ya. 41. Persatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dibangun dengan cara. Oh, ini kayaknya pakai polling, Mbak, biar aku minta bantuan teman-teman. Kalian, Mbak, sorry, Mbak. Oke. Nomor berapa, Kak? 1 nomor berdua ini? Dua sekalian aja, Mbak. 2 sekalian. Oke. Ops. B sama D. Ops. Oke. Oke, teman-teman bantuin aku ya.
persatuan merupakan unsur yang sangat penting dalam menghadapi keberagaman dalam masyarakat. Berarti kuncinya adalah persatuan menghadapi keberagaman. Persatuan dalam kehidupan masyarakat dapat dibangun dengan cara apa nih persatuannya nih? Namanya persatuan dapat dibangun itu bukan semangat patriotisme. Semangat patriotisme itu semangat rela berkorban, teman-teman kan ya. Jadi kalau menurutku, karena persatuan dapat dibangun dengan menjalin hubungan dengan sesama tanpa adanya perbedaan, maka akan bersatu. Seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika, maksudnya berbeda tetapi tetap satu gitu, ya kan? Ya itu tadi tanpa adanya perbedaan itu. Jadi dia satu. Gimana kalau menurut teman-teman? Cocok yang D atau yang B? B juga masuk persatuan, tetapi kan di sini yang diminta yang dapat membangun persatuan gitu. Oke, D ya, cocok ya. Sip. 40. Berlaku menghargai keberagaman agama dalam masyarakat dengan tidak berteman dengan pemeluk agama lain, itu salah. Tidak menganut semua agama, ini salah. Tidak memaksakan suatu agama, ini juga masuk nih. Ini masuk nih. Oke. Tidak membeda-bedakan agama mayoritas. Enggak sih. Oh, alah. Oh iya ya. Oh, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ini ada yang sama nih. Walah wis pedes toh malah nggak ketoro. Oh, ya betul teman-teman. A itu benar. Kalau nggak ada kata yang sama. Ternyata di sini ada, dia hanya nggak buat kegaduhan di ketika saat agamanya yang sama itu melaksanakan ibadah. Artinya ini bisa aja memungkinkan ketika agama yang berbeda ibadah, dia bisa saja membuat kegaduhan. Maka jawabannya yang D. Terima kasih. Oke, keren banget guys. Terima kasih teman-teman. Walah, aku malah kegocek, pedes sampai aduh. Di dulu nih monitor pedes. Gocek. Belah. Ya Mbak, siap Mbak. Nah, kalau ini teman-teman bisa cek di E, kenapa aku keluarin pasal 24, seperti yang sudah aku sampaikan, pasal 24 itu keluar di anak-anak Kemenkumham. Ya, muncul ya. Pasal 28 kemarin ada di tahun 2020, kemarin ada pasal 28 ya. Ini makanya aku munculkan teman-teman ya. Kalau Raffi tadi dapat pasal 29 ayat kedua. Ini ada di materi yang minggu lalu ya teman-teman ya. Oke. Oke, lanjut teman-teman. Oke. Nah, Kak, kenapa Kakak ngeluarin JE, Kak? Kemarin ngeluarin, sekarang ngeluarin lagi. Karena ini sekali lagi teman-teman pesen ini keluar katanya. Dikeluar di mana, Kak? Di IPDN sama kedinasan tahun lalu. Kedinasan sama tes CPNS itu tahun lalu duluan tes CPNS, baru kedinasan. Tahun ini, jadi polanya kemarin CPNS, kedinasan, lalu tahun ini kedinasan CPNS. Oke. Jadi ini teman-teman, ini keluar nih. JEE ini keluar kemarin ya. Oke. Yang 12 mil sama apa ya, Kak? Apa ya keywordnya? Keywordnya kemarin udah gak sih? Udah tak kirimin materinya. Ya. Sekarang nih ada kok penjelasannya, aku tak cantumin di sini. Nah, ini ya. Oke, berdasarkan JEE, batas wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut zona ini. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Oke ya. Oke, terima kasih. Maka ini jawabannya jelas ya. Karena kecuali maka ya B. Kenapa B ya? Masa kita mau menanggulangi wabah malah ngelepasin karantina gitu kan ya. Oke, lanjut, masih cukup nih. Tindakan anti korupsi, teman-teman, yang mana nih? Anti korupsi. Menurut teman-teman yang mana nih? Oke, mantap. Mahasiswa tidak saling menyontek, itu udah mendidik biar nggak saling korupsi ya. Oke, 246. Tujuan pasal tersebut diamandemen. Sekarang udah tahu lah ya. Ini apa namanya, masa jabatannya jadi 5 tahun. Dulu pernah pas tuh zaman Pak Soeharto itu almarhum ya, itu ada 32 tahun pada waktu itu ya.
Sekarang 5 tahun gitu ya. Jawabannya yang C. Oke. Kak, tapi ada wacana ya Kak ya, mau amandemen kelima Kak. Aku pernah nonton sih di TV atau di YouTube, aku lupa. Katanya bakal ada amandemen kelima, tapi itu kan belum pasti. Katanya kalau memang jadi akan ada 3 periode gitu, tapi itu belum pasti teman-teman ya. Jadi ya kita lihat aja nanti ya. Yang jelas teman-teman ingatnya amandemen keempat. Silakan dicek di amandemen keempat. Meminta uang kepada orang tua untuk membeli melebihi dari harga buku sebenarnya. 44 45 enggak D, ini meminta uang kepada orang tua untuk membeli lebih. Ada yang bisa komen yang lain? Yuk bantuin nih guys. Oh iya, pada gak fokus. Aduh, gak fokus. Yang diminta anti korupsi teman-teman. Yang diminta anti korupsi. Aku gak fokus. Ya, pada gak fokus juga jadi ya, betul. Nah, betul. Ya kan anti korupsi. Kalau D itu korupsi namanya, betul banget ya. Aduh, Mas. Aduh, Mas, sudah lepas dibahas. Oke. Masnya yang tanya ini. Aduh. Masnya tanya kato, aku juga kato sama Mas, kita samaan. Gak apa-apa, biar seru guys. Duh. Oke. Aku gak lelah sih, pedes. Lihatin layarnya pedes ini, layar pedes banget. Duh. Oh, ini diredupin aja ini, bentar. Caranya diredupin gak sih? Gak pakai kacamata, Kak. Oh ya, kacamatanya di sana tadi. Duh. Ngopin di sini. Waduh, Mas Andri, Mas, semangat Mas, gas Mas. Kenapa undang-undang harus disepakati oleh Presiden dan DPR? Kenapa? Tuh, salah mencet. Kenapa? Betul. Karena tercantum dalam pasal 20. Nih ada nih pasal 20 nih. Tuh. Tuh pasal 20 tuh. Tuh ya, pasal 20 teman-teman ya. Oke, mantap pasal 20 ya. Sip. Gerakan separatis. Manakah upaya yang bukan? Ini nih kayak soal TWK ini jahat banget ya. Udah upaya tapi yang bukan. Kebayang nggak sih waktu teman-teman ngerjain besok nggak 60 tetapi 110. Nggak mau muter ya. 10. Jadi memang harus fokus ya teman-teman ya. Upaya yang bukan nih untuk mencegah, berarti yang nggak mencegah. Yang mana nih kira-kira nih? Betul, menanamkan sikap anti nasionalisme. Wah, betul banget nih. Itu tidak mencegah namanya. Bukan termasuk mencegah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Salah satu implementasi semangat Sumpah Pemuda. Kita putra-putri Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maka jawabannya yang di Oke, 50. Contoh pengamalan Sumpah Pemuda. Tapi nilai tanggung jawab. Yuk, yang mana jawabannya? Mbak 50 pakai polling Mbak Leli biar nungguin deh. Oke. Tadi belum sih. Enggak mau muncul ya. Ya buat teman-teman yang mau live silakan boleh, sudah habis waktunya. Udah lebih 15 menit, udah 105 menit ini udahan. Boleh, silakan. Udah 2 jam sih kalau dari kita mulai. Silakan teman-teman yang mau meninggalkan kelas nggak apa-apa. Oke, AD, mayoritas ada A sama D.
Oke, karena ini adalah nilai tanggung jawab. Ikut membantu kerja bakti itu bahasanya bukan tanggung jawab, tetapi bisa kepada rela berkorban, itu kan lebih kepada kewajiban gitu ya. Ini beda, kalau dinilai tanggung jawab lebih kepada mengumpulkan pekerjaan tepat waktu. Jawabannya yang D. Oke, lanjut lagi, masih 10 soal lagi. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional memiliki ciri-ciri tertentu nih. Dulu kita kenapa kalah-kalah terus? Karena perlawanan bersifat kedaerahan dan tidak serentak, gampang terprovokasi gitu ya. Oke, 52. Nilai-nilai semangat kebangkitan nasional sangat relevan bagi bangsa Indonesia. Alasannya kebangkitan nasional mampu nih. Yaps, jawaban nih yang di. Oke, silakan dikoreksi ya. Nanti betul berapa ya teman-teman ya? 53. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Adil, gak boleh beda-bedain, gak boleh terjadi diskriminasi. Nah, betul. Kalau ada diskriminasi berarti gak adil, ya kan? Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Mana nih? Oke, sip. Jawabannya yang E, mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Lanjut. Bu Nora tentang budaya, tari. Yuk yang hafal pasal 28. 28 ayat berapa nih? 28 ayat berapa? Iya, 28 ayat. Iya, bukan ayat, 28I. Betul banget ya, 28I. Nanti dicek ya teman-teman ya. Berikut ini yang bukan termasuk peran Budi Utomo, memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan. Benar. Pembiayaan ini. Benar. Memajukan pertanian. Benar. Memajukan teknik dan industri. Benar. Menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Tidak. 1 poin lagi apa Kak? 1 poin lagi dia memajukan budaya. Oke, budaya ya. Kak, Budi Utomo itu lebih luas apa lebih sempit dibanding syariat Islam? Dia lebih sempit ya, karena Budi Utomo itu cuman untuk Jawa dan Madura. Tapi kalau Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam itu, dia lebih luas, dia seluruh Indonesia. Ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 57, Cipto Mangunkusumo merupakan pendiri dari tokoh. Oke, Indische Partij. Betul banget. Sikap-sikap berikut yang sesuai dengan ciri-ciri komitmen pada pendiri negara. Yo, mantap lagunya. Sip, betul. Sip C. Yo, 59. Pembangunan bidang budaya hal yang tidak perlu dihindari. Tidak perlu dihindari. Tidak perlu dihindari. Ya. Sip, yang C, aman. Dan terakhir, pasal 27 berhubungan sama hukum, berarti tentang ya sempurna. Yang C, teman-teman ya. Oke, silakan tulis benernya. Walah, lemes guys. Luar biasa kita malam hari ini. Salah 2, mantap. Oke, bisa lah teman-teman, udah belajarnya udah mateng. Apalagi yang ikut dari pertemuan 1 sampai pertemuan 30. Ini harusnya ya udah mantep banget. Udah banyak dapat kisi-kisi. Udah banyak dapat soal-soal tipenya. Bahkan soal asli aku juga keluarin. Harusnya lebih mantep teman-teman. Semoga sukses buat kita semuanya. Hari Selasa kita ke materi TKP. Bentar, aku mau kasih tahu Selasa itu TKP rencananya. Ya. Sabtu itu 2 paket TIU. Oke, 2 paket TIU, langsung TIU ya. Jadi ada 70 soal, nanti tergantung teman-teman nanti bisa kebahas berapa soal sama Mbak Evi. Dan terakhir penutupnya, ini kita akan bahas materi tentang apa nih? Ada yang mau request nggak? Materi ke-30. Ini kalau aku rencananya ini TWK dan TKP. Oke. Tapi campur ya, ini materinya campur ya teman-teman ya, ini campur.
Campur. Supaya ngetes kemampuan ya. 2 paket berarti beda-beda ya, beda-beda ya. Oke, sip ya. Duduk melingkar sudah dibahas di pertemuan 19. Oke, sip teman-teman.